Shalom Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus sangat kasih dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Kembali kita pada saat ini akan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Sebab pada hari perhentian ini di minggu terakhir pada bulan Agustus, kita akan menapaki bulan September yang akan datang. Bersama-sama kita bersuka cita, karena Tuhan inginkan kita untuk bersuka cita. Amin. Di masa-masa sulit seperti ini, saya pribadi mengalami sakit flu yang agak berat kemarin, tapi karena kuasa dan anugerah Tuhan, saya boleh sembuh saat ini, bisa berdiri di sini, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya percaya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama di dalam perjalanan Bapak Ibu mengiring Tuhan. Saat ini kita mau bersuka cita senantiasa, sebab Tuhan memberikan yang terbaik. Dia Tuhan yang maha pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dia Tuhan yang maha baik bagi kita semua. Dia setia. Haleluya. Dan kita mau terima saat ini sukacita dari surga. Kami mau terima Tuhan sukacitamu saat ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai hidup kita. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang kekuatan.
surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Kami terima sukacitamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap bersukacita. Amin. Amin, luar Amin. biasa. Amin. Haleluya. Ini puncaknya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya percaya semuanya sudah siap, ini yang kita rindukan hari ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu istimewa bagi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Waktu yang terindah ketika kami mendengarkan perintah-perintah-Mu, Tuhan. Waktu yang sangat luar biasa ketika kami mendengarkan janji-janji-Mu bagi kami. Kami siap mendengarkannya. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu di dalam firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Amin. Sumber sukacita kami itu adalah firman-Mu. Nyatakan kepada kami, kami percaya Engkau sudah persiapkan buat kami yang istimewa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami untuk lebih mendalam dan dalam lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Ku akui itu Tuhan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Katakan dengan imanmu. aku tak akan goyah.
bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dan Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit Terima kasih. dari Terima kasih ya bumi, Tuhan. begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan sekali lagi, sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan sama-sama. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, tutup matamu dan katakan sekali lagi. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, hanya Engkau Tuhan, Atas Yesus. kasih-Mu
tidak dapat jalan sendiri. Iya Tuhan. Benar. Kami memerlukan-Mu, ya Yes. Tuhan. Kami memerlukan pimpinan-Mu, ya Benar, Yesus. Bapa kami. Benar, Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Sampai selama-lamanya. Di saat badai menerpa kami bertubi-tubi sekalipun, kami percaya kami tak akan goyah. Haleluya. Sebab Yesus serta kami. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di minggu kelima di bulan Agustus di ibadah online kita hari ini, kita akan membahas satu tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama yang bernama Ayub. Ayub adalah tokoh Alkitab yang luar biasa. Mengapa saya katakan Ayub tokoh Alkitab yang luar biasa? Karena Alkitab mencatat Ayub adalah salah satu yang mendapat pujian daripada Tuhan. Tidak banyak orang yang dipuji Tuhan secara langsung. Tetapi Ayub adalah salah satu yang Tuhan puji. Bahkan Ayub satu-satunya orang manusia yang Tuhan puji di hadapan iblis dan di hadapan malaikat. Mari kita akan lihat Ayub 1 ayatnya yang ke-8. Tuhan memuji Ayub dengan luar biasa. Yuk, sudah dapat Ayub 1 ayat 8, kita baca. 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 2 kali Tuhan memuji Ayub. Di pasal yang kedua kembali Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis dan di hadapan malaikat. Bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Makanya saya katakan tadi Ayub ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia mendapat pujian dari Tuhan. Doa saya, harap saya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, hidupmu juga dipuji oleh Tuhan. Dan bukan hanya hidup Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang sangat kaya. Di slide yang kedua saya tulis, Ayub memiliki begitu banyak harta benda. Ada 7 anak laki-laki, ada 3 anak perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika membaca Ayub 1 ayatnya yang ketiga, setiap huruf angka-angka ini biasa saja, oh iya kaya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan baik-baik, Alkitab itu tidak pernah asal tulis. Tidak ada yang tertulis di dalam Alkitab terjadi secara kebetulan. Ada message dari setiap ayat, ada message dari setiap angka-angka yang ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan Alkitab kita ini keren Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayatnya yang ketiga dan perhatikan slide yang saya tulis tadi. Ada angka 7, ada angka 3 yang mendominasi. Dikatakan ada 7.000 ekor kambing domba, ada 3.000 ekor unta, ada 3 anak laki-laki, ada 7 anak laki-laki. Angka 7 dan angka 3 Bapak Ibu Saudara di dalam ilmu bilangan, di dalam teologi punya maksud dan punya arti. Angka 7 itu artinya lengkap. Angka 3 itu artinya sempurna. Jadi apa message yang mau Tuhan sampaikan dari Ayub 1 ayat ketiga ini? Ayub hidupnya lengkap dan sempurna. Diberkati secara rohani, diberkati juga secara jasmani. Ini yang saya sampaikan, saya tekankan dari ayat yang ketiga ini. Dan menjadi kerinduan dan doa saya lagi. Supaya kehidupan Bapak Ibu Saudara bukan hanya dipuji Tuhan,
Tetapi kehidupanmu pribadi lepas pribadi lengkap dan sempurna. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan daripada Tuhan. Hidup kita dipuji Tuhan. Hidup kita lengkap dan sempurna. Ini menjadi iman percaya kita. Kalau Ayub mengalami, kita juga pasti akan mengalami. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau Ayub mengalami lengkap, sempurna, dan dipuji oleh Tuhan, hidup kita juga lengkap dan sempurna dan dipuji oleh Tuhan. Ayo beritahu kepada dirimu, hidupku lengkap dan sempurna. Kalau ada tetangga atau teman sahabat di sampingmu, katakan hidupmu juga lengkap dan sempurna. Amin. Nah, ketika Ayub Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kesalehannya, ketika Ayub hidup di dalam kejujurannya, ketika Ayub hidup di dalam takut akan Tuhan, dan hidupnya Ayub menjauhi segala kejahatan, tiba-tiba ujuk-ujuk ya, seketika datang badai, datang masalah, datang ujian, pencobaan, persoalan di dalam kehidupannya Ayub. Di ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yuk, sudah dapat? Kita akan baca ayat 15 sampai ayat 18. Ya, 1, 2, 3. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Yes. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Yeah. Hanya aku sendiri yang luput, Yes. sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Yeah. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Perhatikan ayat 16, 17, 18, dan 19. Ayat 16, 17, 18, 19 diawali dengan kata sementara. Sementara orang itu belum selesai. Ayat 17 datang lagi sementara orang itu belum lagi selesai. Ayat 18 dikatakan sementara orang itu. Jadi persoalan yang dihadapi oleh Ayub, masalah yang dihadapi oleh Ayub, itu bukan hanya persoalan 1-2, tapi persoalan yang bertubi-tubi. Persoalan yang datang secara beruntun. Dan semuanya datang menyerang kehidupan Ayub beserta keluarganya. Namun yang saya sekali lagi mau garis bawahi dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ayub mengalami ini semua. Ayub mengalami semua persoalan ini secara beruntun. Persoalan yang datang bertubi-tubi. Sekali lagi saya mau katakan ini semua terjadi dengan seizin Tuhan. Ini dasar kebenarannya. Kalau saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak ada masalah yang terjadi atas hidupmu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Engkau mengalami persoalan apa hari-hari ini? Persoalan yang datang secara bertubi-tubi, masalah kesehatan belum selesai, ada tagihan yang cukup besar sehingga ekonomi keuanganmu terganggu. Belum lagi selesai masalah keuangan, anak-anakmu mengalami persoalan yang lainnya. Mungkin itu bertubi-tubi, tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalaminya hari-hari ini, itu semua terjadi harus seizin Tuhan. Tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa seizin Tuhan.
Ini dasarnya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau itu terjadi dengan seizin Tuhan, maka ada rencana dan maksud Tuhan di balik itu semua. Termasuk pandemi COVID-19 ini. Kalau terjadi di bangsa ini, terjadi di dalam kehidupan kita, ada rencana dan maksud daripada Tuhan. Itu sebabnya kami para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, sepanjang tahun ini dan tahun lalu, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di balik semua persoalan yang terjadi hari-hari ini. Baik itu pandemi maupun resesi ekonomi. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Ayub pasal 1 tagline-nya atau temanya berbicara tentang kesalehan Ayub dicoba. Di dalam bahasa lain atau translator lain dikatakan ada ujian dalam kehidupan Ayub. Berarti Tuhan sedang menguji. Seperti yang saya sampaikan di minggu kedua bulan Agustus yang lalu. Tuhan menguji iman. Tuhan menguji kasih. Tuhan menguji ketaatan dan kesetiaan kita. Ada ujian di balik itu semua Bapak Ibu Saudara. Jika Tuhan izinkan terjadi, berarti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Itu yang harus kita tangkap. Pandemi ini akan berakhir. Virus COVID-19 akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi maksud dan rencana Tuhan ketika ini semua terjadi, kita harus paham bahwa Tuhan sedang menguji iman kita, kasih kita, kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Seperti yang Ayub sedang jalani. Jadi pahami bahwa semua yang terjadi atas hidup kita, semua terjadi dengan seizin Tuhan. Di dalam tangan Tuhan, semuanya ada. Dan di dalam kontrol Tuhan, semuanya berlangsung. Nah ketika Ayub Bapak Ibu Saudara mengalami ini semua, ada 3 hal yang harus kita teladani. Apa yang harus kita teladani dari Ayub ketika dia mengalami ujian daripada Tuhan? Ayatnya yang ke-20, ini yang pertama. Ada 3 hal. Yang pertama, mari kita baca ayat yang ke-20, Ayub 1 ayat 20. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara, respon Ayub ketika dia mengalami pencobaan, masalah, persoalan bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Ayub bersedih, mengoyakkan jubah di dalam perjanjian lama itu berbicara tentang kesedihan atau penyesalan. Jadi kalau ada yang berkata apakah Ayub sedih ketika mengalami semuanya? Iya. Ayub mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Namun yang menjadi teladan kita adalah 2 kata selanjutnya dikatakan sujud dan menyembah. Ini yang saya sampaikan bulan lalu. Ketika Daniel mendengar bahwa surat perintah itu sudah dibuat, Daniel sujud menyembah. Daniel 6 ayat 11 bisa baca di rumah masing-masing. Yang dilakukan Ayub sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. Ayub sedih, pasti dia adalah manusia. Ayub mengalami tekanan, iya karena dia juga manusia. Tetapi respon Ayub ini yang perlu kita teladani sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sujud dan menyembah. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mendengar kabar buruk, ketika sekeliling kita sepertinya tidak ada lagi harapan, datanglah kepada Tuhan, sujud dan menyembah. Ini yang dilakukan oleh Daud di dalam 2 Samuel 12:20. Ini juga yang dia lakukan oleh Nehemia 8 ayatnya yang ke-7. Tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Lifestyle-nya, gaya hidupnya di dalam setiap persoalan, di dalam setiap tekanan, di dalam setiap pencobaan. Mereka datang sujud dan menyembah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau.
kita lakukan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau di balik COVID-19, di balik resesi persoalan yang terjadi hari-hari ini. Ketika kita bekerja dari rumah, ketika ibadah di rumah, belajar di rumah, semuanya melalui rumah. Luangkan waktu untuk sujud dan menyembah kepada Tuhan. Bangun keintiman. Bangun keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tadi Armen sudah saksikan mungkin di awal. Kemarin dia telepon saya. Dia bilang begini, Pak, saya flu. Rencana besok mau izin. Enggak, pelayanan. Saya sudah minum obat. Biasanya saya minum 4 apa 5 sembuh. Ini sudah 8 kalau nggak salah. Nggak sembuh-sembuh Pak. Oh ya? Nggak sembuh minum obat sampai 8? Belum Pak. Ini nanti kalau saya mau izin gimana Pak? Saya bilang datang kepada Tuhan. Ambil sakramen perjamuan kudus. Ambil waktu pengurapan. Dan kamu akan melihat mukjizat Tuhan terjadi. Ketika dia melakukan itu, tadi malam dia bilang, Pak sudah lumayan, sudah enakan, sudah mendingan. Besok saya bisa pelayanan. Tuhan izinkan dia flu. Tuhan izinkan dia mengalami sakit. Untuk membawa dia dekat dengan Tuhan. Untuk membawa dia mengalami Tuhan yang sebenarnya. Kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Ini rencana Tuhan di balik itu semua. Dia Jehovah Rafa, Allah sang penyembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita merespon dengan benar. Bukan melihat persoalan, tetapi menyembah sujud kepada Tuhan. Sang juru selamat, sang penyembuh. Maka kuasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Daud, Nehemia, Daniel sudah membuktikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuktikan bahwa ketika kita sujud menyembah, maka ada kuasa Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Ada sebuah kalimat yang sering kali saya sampaikan, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Ketika kita sujud menyembah, maka Tuhan yang akan turun tangan menyelesaikan persoalan kita. Saya mengajak sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya tidak tahu apa menjadi persoalan pergumulanmu, tapi respon seperti Ayub merespon. Sujud dan menyembah, maka tangan Tuhan yang kuat akan menolong setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi ada 3 hal yang perlu kita teladani dari Ayub. Yang pertama adalah sujud menyembah. Yang kedua, di ayatnya yang ke-21. Yuk kita baca bersama-sama. Ayub 1 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini ayat yang seringkali disampaikan di ibadah pemakaman atau kematian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apa yang kita teladani dari ayat ini Bapak Ibu Saudara dari Ayub? Memiliki konsep yang benar tentang harta. Memiliki pemahaman yang benar tentang kekayaan. Ayub mengerti, memahami bahwa harta itu semuanya adalah miliknya Tuhan. Semuanya itu punyanya Tuhan. Jadi ketika Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena semuanya itu punyanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah ke pantai, ada perahu atau kapal nelayan, atau di jalan tol atau di terminal ada bis, ada truk tulisannya titipan ilahi gitu ya. Titipan ilahi. Kalau titipan ilahi berarti punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Ada sebuah
Jok, hiduplah seperti tukang parkir. Tahu tukang parkir Bapak Ibu Saudara? Pernah ya parkir mobil di mall gitu ya. Yang diparkir adalah Mercedes, Mercy, Innova gitu ya. Yang diparkir Pajero, yang diparkir Avanza dan lain-lain. Ketika semuanya itu dititipkan sama dia untuk dijaga sama pengunjung mall atau pengunjung pusat perbelanjaan, apakah tukang parkirnya sombong gitu ya? Wah, ini mobil saya, enggak. Karena itu cuma titipan. Ketika mobil ini satu demi satu pulang, pergi meninggalkan mall ini atau pusat perbelanjaan ini, apakah tukang parkirnya mencucu Bapak Ibu Saudara atau sedih? Karena tukang parkir tahu itu hanya dititipi Bapak Ibu Saudara. Kenapa ketika kita kehilangan sesuatu sedih? Karena kita memiliki konsep bahwa itu punya saya. Itu milik saya, milikku. Hari ini miliki konsep seperti Ayub. Bahwa apa yang ada padamu saat ini itu semua punyanya Tuhan. Miliknya Tuhan. Bandingkan Roma 11 ayat 36. Yuk. Kita baca. Roma 6 ayat 3, Roma 11 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu, mobilmu, anakmu, cucumu, suamimu, istrimu, tanahmu, sertifikatmu, depositomu, ATM-mu, semua adalah dari Tuhan. Miliknya Tuhan. Jadi kalau hilang atau mengalami masalah atau diambil, yaitu seizin Tuhan sekali lagi. Jadi kalau hari-hari ini akibat pandemi, akibat resesi, kita mengalami masalah di dalam keuangan. Ada yang penghasilannya menurun, tabungannya terkuras. Atau mungkin kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Dengar baik-baik, miliki konsep ini. Mereka, hartamu, itu punyanya Tuhan. Kapan Tuhan mau ambil, itu waktunya Tuhan yang terbaik. Kapan mau Tuhan angkat, itu waktunya Tuhan yang terbaik. Percaya bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau karena COVID-19 kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, itu pun seizin Tuhan dan ada rencana Tuhan di balik itu semua. Kalau gara-gara pandemi ini ada resesi ekonomi, kita kehilangan klien, kita kekurangan omset dan lain sebagainya. Kita mengalami pemotongan penghasilan dan lain sebagainya. Dengar baik-baik, itu miliknya Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Mengucap syukur, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah. Kembali tadi, Ayub 1 ayat 21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau saya punya tabungan 10 juta, ternyata gara-gara COVID dan pandemi ini harus berkurang sisa 5 juta, praise the Lord. Karena yang 10 juta ini, itu punyanya Tuhan. Sisa yang 5 juta, punyanya Tuhan. Semua miliknya Tuhan. Tuhan mau ambil kapan saja, ya terserah Tuhan. Kita percaya, sekali lagi, ini yang perlu digarisbawahi. Kasih stabilo setebal-tebalnya. Tidak ada yang terjadi atas hidupku dan hidupmu tanpa seizin Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Semua terjadi dengan seizin Tuhan. Dan di balik ini semua Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya rencana seperti tadi saya sampaikan. Dan itu mendatangkan kebaikan. Tidak ada maksud Tuhan yang jahat. Karena Tuhan tahu apa yang akan Dia perbuat. Ini yang saya sampaikan 2 minggu, yang sudah saya sampaikan di minggu kedua yang lalu. Tuhan tahu apa yang akan Dia perbuat. Caranya Tuhan tahu. Timingnya, waktu yang terbaik Dia tahu untuk memulihkan kita. Pribadi lepas pribadi. Itu yang kedua. Jadi konsepnya harus berubah.
Supaya ketika sesuatu terjadi ada ucapan syukur. Ya ini punyanya Tuhan, silahkan. Kalau Tuhan mau ambil kapan saja, terpujilah Tuhan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, apa teladan dari kehidupan Ayub? Ayatnya yang ke-22. Yuk kita baca Ayub 1 ayat 22. Yang terakhir. Dari pertama, dikatakan tadi sujud menyembah. Yang kedua, semua miliknya Tuhan. Yang ketiga apa? Ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Iya. Hati-hati dengan perkataan. Apalagi perkataan yang menghujat Tuhan. Karena goal tujuan iblis melakukan semua keburukan, masalah di dalam dirinya Ayub. Goalnya itu adalah ayat yang ke-11. Coba lihat Ayub 1 ayat ke-11. Tujuannya iblis itu apa? Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutiki engkau di hadapanmu. Goalnya iblis, dia berharap dengan semuanya. Anaknya mati, hartanya habis, istrinya meninggalkan dia, bahkan dia punya sakit parah yang parah. Tujuan semuanya ini cuma ada satu, Bapak Ibu Saudara. Supaya Ayub mengutuki Tuhan. Ini tujuannya. Goalnya ini. Tapi dikatakan di ayat yang ke-22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah, ini luar biasa. Jadi Ayub tetap menjaga perkataannya. Yuk baca lagi. Ayatnya Ayub 2 ayatnya yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Ayub 2 ayat yang ke-10. Sudah dapat? Ayub 2 ayat 10. 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Yuk sama-sama dimanapun kau berada kita baca 1, 2, 3. Di dalam kesemuanya itu apa? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika badai itu terjadi atas hidupmu, jangan salah paham dengan Tuhan. Tuhan kenapa izinkan pandemi? Tuhan jahat belum jawab doa saya. Tuhan tidak baik, Tuhan tidak ini, Tuhan tidak itu. Atau bahkan kita bilang, Tuhan kalau nggak sanggup mengatur dunia ini turun aja biar gue yang ngatur gitu ya. Hati-hati dengan bibir, ucapan, perkataan. Karena ini yang iblis tunggu-tunggu. Supaya kita mengutuki Tuhan. Bahkan kita melakukan dosa Bapak Ibu Saudara. Apa itu dosa? Dosa itu berpaling daripada Tuhan. Dosa itu adalah kita balik kanan daripada Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Ini yang iblis harapkan. Jadi kalau ada badai di dalam hidupmu, ada persoalan di dalam hidupmu, ada masalah yang datang bertubi-tubi, dengar baik-baik. Setting pikiranmu, ini semua terjadi pasti dengan seizin Tuhan, yang pertama. Yang kedua, setting pikiranmu berkata, goalnya adalah supaya saya meninggalkan Tuhan dan mengutuki Tuhan. Dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Banyak anak-anak Tuhan di dalam persoalan lari dari pelayanan. Banyak anak-anak Tuhan di dalam masalah lari dari panggilan. Banyak anak-anak Tuhan ketika di dalam setiap masalah gak baca ayat firman Tuhan lagi. Kebanyakan dari anak-anak Tuhan ketika di dalam badai persoalan nangis 7 hari 7 malam, lupa sujud menyembah kepada Tuhan. Ini yang harus kita teladani Bapak Ibu Saudara. Dari Ayub, apapun masalahnya, tetap setia di dalam panggilan,
tetap setia di dalam pelayanan, tetap setia di dalam persekutuan, tetap setia berdoa dan beribadah, tetap setia memberkati dan melayani. Apapun yang terjadi, katakan saya berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Saya bilang ke Armen tadi malam, lebih bagus hidup kelaparan bersama-sama Tuhan daripada hidup kenyang tanpa Tuhan. Lebih bagus bersama-sama Tuhan di dalam setiap penderitaan. Karena saya percaya ada waktu Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita. Ada waktu Tuhan akan mengangkat kita dan mempermuliakan hidup kita. Ada masanya Tuhan izinkan kita berada di lembah. That's okay, asalkan bersama Tuhan. Tetap setia di situ. Hati-hati dengan perkataanmu. Ya udahlah, kalau hari ini Tuhan tidak tolong, saya nggak mau beribadah lagi di JKI Yehovah Rafa Ministry. Ya udahlah, kalau Tuhan tidak bantu saya, hari ini juga saya quit dari pelayanan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Tetap setia. Tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Tetap menanti-nantikan Tuhan. Karena di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan untuk kita dan ada berkat yang lebih besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan biarkan semua pencobaan, semua masalah, semua tantangan, badai di dalam hidupmu yang datang bertubi-tubi membuat engkau berkata, it is finished, selesai. Saya quit. Tambah semangat. Tambah bersuka cita. Dan ketika engkau melihat, dan ketika engkau berada di dalam rencana Tuhan, engkau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya akan tutup renungan hari ini dengan satu gambar, slide yang terakhir. Saya suka ini Bapak Ibu Saudara. Ini ada seorang anak punya boneka kecil. Tuhan Yesus sudah datang, tangan kirinya pegang boneka yang lebih baik, lebih bagus, lebih gede. Anak ini cuma pegang boneka yang kecil ya mungkin jelek. Tuhan Yesus bilang begini, "Nak, serahkan bonekamu padaku." Wah, anak ini bilang begini, "Enggak Pak, gue suka boneka ini. Enggak mau, ini boneka kesukaanku." Tanpa dia sadari Bapak Ibu Saudara, di balik punggung Yesus ada boneka yang lebih indah lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih mulia lagi. Kalau kita mau menyerahkan boneka yang kecil ini, kalau mau kita menyerahkan uang yang kita pertahankan kepada Tuhan, sesuatu yang Tuhan minta daripada kita, apapun bentuknya, serahkan sama Tuhan. Tuhan sudah punya penggantinya yang lebih dahsyat dan lebih besar dan lebih hebat. Yang percaya katakan amin. Mau buktinya? Ayub 42 ayatnya yang ke-10. Ayat terakhir dan saya akan selesai di sini. Mari kita baca bersama-sama. Ayub 42 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Yes. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya. Ini Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada slide yang tadi. Tuhan akan ganti yang lebih baik. Tuhan akan ganti yang lebih dahsyat. Tuhan kita spesialis melipat ganda berkat. Itu yang selalu saya katakan. 5 roti 2 ikan bisa memberkati 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul. Ini Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Dia mau melipat gandakan apa yang hilang. Jadi gara-gara pandemi ini kau kehilangan
Gara-gara resesi ini kau kehilangan, dengar baik-baik. Apa yang hilang di masa kesukaran ini, di tahun 2020, di tahun 2021, Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, amin. Percaya, Tuhan sudah siapkan pengganti yang lebih baik. Tetapi hiduplah seperti Ayub, sujud menyembah. Dan miliki konsep yang benar tentang harta. Dan ketiga, tetap setia dan menjaga perkataan. Dan kau akan melihat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Engkau akan menyaksikan apa yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiranmu. Berkat Tuhan yang besar, Tuhan telah sediakan. Tetap berjalan waktu Tuhan yang terbaik atas kita. Mari kita masuk di bulan yang baru, di minggu yang baru. Dengan membawa spirit kehidupan Ayub. Supaya kita akan mengalami berkat yang besar daripada Tuhan. Siapa yang mau melihat pelipat ganda berkat atas kehidupanmu dari Tuhan? Lambaikan tanganmu. Amin. Kau mau merindukan pelipat gandaan itu terjadi. Kau merindukan pemulihan itu terjadi. Hari ini lakukan apa yang Ayub lakukan. Di sepanjang bulan September nanti, praktek apa yang Ayub lakukan. Dan kau akan heran melihat tangan Tuhan yang kuat menopang kehidupan kita, memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Sehingga akan mengangkat pujian ini menjadi doa kita. Glory, haleluya. Kau izinkan sesuatu terjadi. Iya, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, Iya. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari angkat pujian ini dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Iya. Ku percaya Benar. semua untuk Amin. kebaikanku. Iya Tuhan. Bila nanti Yes. telah tiba waktu, Amin. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Mari sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti Amin. yang terbaik. Percaya Bapak Ibu Saudara. Walau kadang tak mudah dimengerti, Percaya. lewati cobaan, Amin. ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari sekali lagi semuanya, dimanapun kau saat ini berada, Bapak Ibu katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan Iya. pasti Semua indah pada yang waktunya. terbaik. Percayalah, Walau kadang Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. mudah dimengerti, Setia kepada panggilanmu, lewati cobaan, setia di dalam pelayananmu, ku tetap setia di dalam ibadah. percaya waktu Tuhan. Iya. Sekali lagi Pasti katakan yang waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan Yes. pasti Amin. yang terbaik. Kami percaya Tuhan. Walau Engkau kadang Yehova Jireh bagi kami. Engkau mudah Jehovah Rafa. dimengerti, El Shaddai, Tuhan yang besar. dicobaan, Ya. ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap Ya. percaya Ya. waktu Tuhan Amin. pasti yang terbaik. Bapa, hamba mengangkat tangan buat setiap anak-anakmu
yang menyaksikan dan mendengar firman-Mu di ibadah online hari ini. Apapun yang mereka sedang rasakan alami hari-hari ini, Engkau Tuhan yang setia menyertai. Dan hamba memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau akan yang memulihkan. Tuhan, Kau yang akan menyembuhkan dan akan mengangkat dan mempermuliakan. Karena Tuhan yang Ayub sembah adalah Tuhan yang kami sembah. Kalau Ayub mengalami pemulihan 2 kali lipat, hari ini kami berkata kami semua juga akan mengalaminya. Tanpa terkecuali. Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang akan memberkati keuangan kami, memberkati bisnis kami, memulihkan kesehatan kami, memberkati setiap masa depan dan rencana kami. Dan apa yang kami perbuat, pasti Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Iman kami tetap percaya memasuki bulan yang baru. Tuhan sudah menyediakan berkat yang besar atas setiap kami. Kami akan melihat kedahsyatan-Mu di bulan yang baru. Karena kami percaya Tuhan Engkau setia dan Tuhan Engkau hidup dan dapat kami andalkan dan dapat kami percaya. Terpujilah nama-Mu yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Amin, amin, haleluya. Oh luar biasa, apapun keadaan kita yang kita alami sekarang, percayalah Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Mari Amin. berdoa seperti Ayub, seperti firman Tuhan hari ini. Amin. 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 Kita akan terima doa berkat hari ini. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita terima semuanya. Oh luar biasa. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau Haleluya. memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan suara-suara yang paling meriah untuk Tuhan. Kami percaya semua berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Kalau Yabes berdoa dan Tuhan mendengar serta mengabulkan, hari ini kami juga akan menerima semua berkat Tuhan yang besar seperti yang Yabes terima.
Terima kasih Bapa, kami sudah tiba di akhir bulan Agustus masuk ke bulan September. Ebenezer, Tuhan selalu sertai kami. Dan kami percaya memasuki bulan yang baru, berkat Tuhan yang melimpah sudah menanti kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Agustus. Kami berdoa di usia yang baru, di hari ulang tahun di bulan ini, Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Tuhan memberkati kehidupan kami, supaya hidup kami berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Agustus, Tuhan juga memberkati setiap rumah tangga. Rumah tangga mereka akan menjadi rumah tangga yang memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa-doa kami. Kami percaya Tuhan sudah mengabulkannya. Akhirnya sempurnakan berkat-Mu yang besar dengan berkat daripada surga. Kami mengangkat tangan kami membuka hati kami, dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah atasmu kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai hidupmu, pelayananmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depan studimu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.